Tidak apa-apa membiarkanmu hidup. Pada saat ini, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan tenang sambil melihat leluhur iblis darah. Mendengar ini, leluhur hantu iblis darah sangat gembira dan buru-buru memberi hormat dan berkata, selama Tuan Ming bersedia menempatkannya di kuda berikutnya, saya bersedia naik gunung pedang dan turun ke lautan api. Sangat bagus, ucap Qin Chen mengangguk dan perlahan berjalan menuju leluhur iblis darah, lalu dia perlahan mengulurkan tangan dan meraih kepalanya. Kamu, Tuan Ming, apa yang akan kamu lakukan? Ucap leluhur iblis darah berkata dengan suara gemetar. Apakah kamu tidak mau berlindung padaku dan mematuhiku? Tentu saja aku harus memasang segel budak. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya. Menanam tanda budak. Begitu 4 kata ini keluar, tubuh leluhur iblis darah tiba-tiba menjadi kaku. Guilong Guizu dan orang lain di sampingnya juga tercengang dan pupil mereka menyusut. Menanam tanda budak untuk leluhur iblis darah. Apakah kamu bercanda? Slave mark sering digunakan untuk meninggalkan bekas pada jiwa bawahan yang kuat. Begitu slave mark ditanam, hidup dan mati tidak berada di bawah kendali seseorang, dan akan dikendalikan oleh orang lain. Yang terpenting, begitu slave mark ditanam, orang yang disegel akan mematuhi nasihatnya, tidak akan ada kemungkinan perlawanan. Oleh karena itu, metode ini sering digunakan pada undead dunia bawah tingkat rendah. Tapi leluhur iblis darah adalah orang transenden di alam tatanan abadi rangkap 3. Jika ditempatkan di area manapun di dunia bawah, dia akan menjadi sosok raksasa. Bagaimana mungkin sosok seperti itu bersedia diberi tanda budak? Sayang sekali, sungguh sebuah lelucon. Bagaimana dia bisa menerimanya? Leluhur iblis darah gemetar, mengangkat kepalanya ketakutan, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Ming, bawahan ini bersedia untuk mematuhimu, tapi segel budak ini. Oh, kamu tidak mau, ucap Qin Chen memandang leluhur iblis darah dengan tenang, tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Aku tidak akan memaksanya, tetapi seperti yang kamu katakan sebelumnya, kamu berulang kali mengambil tindakan terhadapku. Dalam keadaan normal, jiwamu seharusnya sudah dimurnikan, dan harus ditempa dan disiksa setiap hari. Kamu tidak akan pernah bereinkarnasi, dan aku dapat mengabulkan permintaanmu. Begitu dia selesai berbicara, aura tak terlihat dan mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, langsung menyelimuti leluhur iblis darah. Mendengar suara spasial yang menakjubkan di kehampaan dalam radius ribuan mil langsung dibekukan oleh Qin Chen, dengan tegas memenjarakan leluhur iblis darah di kehampaan ini. Saya, ucap leluhur iblis darah dipenjara oleh domain luar angkasa Qin Chen, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tahu teror Qin Chen dengan baik, dan dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Apalagi, gumam leluhur iblis darah memandang leluhur Wan Guming dan Suan Gui Laomo yang perlahan mendekat, dan hatinya tenggelam. Qin Chen sendiri bukan lagi sesuatu yang bisa dia tangani, apalagi leluhur Wan Guming dan Suan Gui Laomo. Semuanya, ucap leluhur iblis darah melihat ke arah Guilong Guizu dan yang lainnya tidak jauh dari sana. Rencana saat ini adalah hanya Guilong Guizu dan yang lainnya yang dapat bergabung untuk memiliki harapan untuk menyelamatkannya. Ekspresi Guilong Guizu dan yang lainnya juga berubah. Mereka juga dapat melihat bahwa leluhur iblis darah sekarang hanya memiliki 2 pilihan, satu diperbudak oleh Qin Chen di depannya, dan yang lainnya mati di sini. Namun, sangat mustahil bagi Guilong Guizu dan yang lainnya untuk campur tangan dalam masalah ini. Di samping itu, leluhur iblis darah memang telah bertabrakan dengan Qin Chen beberapa kali dan bertarung dengan mereka, tetapi mereka tidak punya alasan untuk membujuk Qin Chen untuk berhenti. Ketika leluhur iblis darah melihat Guilong Guizu dan yang lainnya acuh tak acuh, hatinya tenggelam. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berdiri dan menatap Qin Chen dengan tegas. Tuan Ming, aku memang bersedia untuk menyerah padamu dan melayanimu, tapi sangat mustahil bagiku untuk dicetak dengan tanda budak. Lagi pula, aku telah melintasi dunia bawah dan tanah terlantar selama bertahun-tahun, dan ditanamkan tanda budak itu sungguh memalukan. Bagaimana saya bisa menerima penghinaan ini? Berbicara tentang ini, ekspresi tekad tiba-tiba muncul dari mata leluhur iblis darah, dan pada saat yang sama, aura asli yang mengerikan muncul di tubuhnya. Aku, leluhur iblis darah, berkeliaran di dunia bawah. Aku lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Jika kamu bersikeras memperbudakku, aku hanya akan menghancurkan jiwa dan sumberku, dan aku akan berakhir di sini. Sedikit kekejaman muncul di pupil leluhur iblis darah, dan dia berkata dengan tegas. Aura mengerikan muncul di tubuhnya. Tentu saja,
Jika Qin Chen ingin memperbudaknya secara paksa, dia pasti akan meledakkan sumbernya dan menghancurkan dirinya sendiri di sini. Guilong Guizu dan yang lainnya mengubah warna mereka satu demi satu dan buru-buru mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Tubuh leluhur iblis darah melonjak dan tidak terbatas, dan kekuatan aslinya tidak ada habisnya. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan penghancur yang ditimbulkan mungkin cukup untuk mengubah seluruh area di mana istana Raja Hantu menjadi debu. Bahkan jika itu diselimuti oleh domain ruang Qin Chen, kekuatan seperti itu cukup untuk mempengaruhi mereka dan menyebabkan mereka cedera. Oh, aku tidak pernah menyangka kamu memiliki temperamen yang begitu kuat. Aku mengagumimu, ucap Qin Chen tertawa. Huff, idiot. Pada saat ini, leluhur Wan Guming mencibir, dan berkata dengan nada menghina kepada leluhur iblis darah, Suesa, kamu masih orang kuat di tanah terlantar ini, dan kamu tidak memiliki visi untuk menilai situasinya. Bahkan aku, leluhur segudang tulang, menyerah kepada Lord Hades. Saudaraku, kamu pikir kamu ini siapa? Sejujurnya, kamu beruntung diperbudak oleh Lord Hades. Hehe, Qin Chen tersenyum lembut dan langsung menghentikan leluhur Wan Guming, Wan Gu, leluhur iblis darah ingin menghancurkan dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jangan hentikan dia, beri dia kesempatan ini, tapi... Ucap Qin Chen melihat sekeliling dan berkata, dengan kekuatan orang ini, begitu dia menghancurkan dirinya sendiri, dia pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada tempat ini, jadi. Ucap Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, sungai laut mati yang luas muncul di kehampaan. Sungai panjang ini sangat megah, seperti lautan luas, dan dalam sekejap menyelimuti kehampaan sekitar ribuan mil di sekitar leluhur iblis darah. Yah, itu saja, dengan air laut mati yang terbungkus di dalamnya, bahkan jika leluhur iblis darah menghancurkan dirinya sendiri, itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada tempat ini. Ucap Qin Chen memandang leluhur iblis darah sambil tersenyum, oke, kamu bebas menghancurkan diri sendiri. Leluhur setan darah tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Melihat laut mati yang tak berujung melonjak di sekelilingnya, menutupi semua kekosongan dalam radius ribuan mil, leluhur iblis darah membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya kusam, dan matanya tampak seperti baru saja melihat hantu. Dan air laut mati yang berkelok-kelok di sekelilingnya sejauh ribuan mil, dan ratusan kali lebih mengerikan daripada air laut mati yang dikeluarkan oleh Xuan Gui Laomo dan leluhur Wan Guming. Leluhur iblis darah tidak bisa menahan ekspresi pahit di wajahnya dan rasa pahit di mulutnya. Dia tahu kekuatan air laut mati dengan sangat baik. Dengan harta karun ini dan kurungan spasial Qin Chen, bahkan jika dia benar-benar menghancurkan tubuh dan jiwanya sendiri, kekuatannya akan dibatasi pada kisaran yang sangat kecil dan tidak akan mampu menimbulkan bahaya sama sekali. Aku, ucap leluhur iblis darah membuka mulutnya, ekspresinya kusam, dan dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Ledakan diri, dia akan mati dalam ketidakjelasan tanpa menimbulkan keributan sedikitpun. Apakah kamu tidak ingin meledakkan dirimu sendiri? Bagaimana dengan integritas? Bagaimana pandangan Guilong Guizu dan yang lainnya terhadapnya? Namun ketika leluhur iblis darah berada dalam dilema, Guilong Guizu dan yang lainnya sama sekali tidak mempedulikan pikiran leluhur iblis darah. Perhatian mereka benar-benar terpana oleh air laut mati di depan mereka. Air laut mati ini banyak sekali. Astaga, apakah orang ini memberikan air laut mati kepada leluhur Wan Guming dan Xuan Gui Laomo? Air laut mati sebanyak itu setara dengan seluruh mata air laut mati bukan? Air laut mati mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya dan tidak bisa dikendalikan sama sekali. Bagaimana orang ini melakukannya? Untuk sementara waktu, Guilong Guizu dan yang lainnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di saat yang sama, mereka juga memikirkan fakta buruk lainnya. Saat bocah ini bertarung melawan penguasa makam kematian dan yang lainnya, dia belum menggunakan semua metodenya. Jika tidak, jika dia menggunakan air laut mati sebelumnya, bagaimana penguasa makam kematian dan yang lainnya bisa bertahan begitu lama? Gumam Guilong Guizu dan yang lainnya terkejut di dalam hati mereka, dan mereka semua tersentak. Aku sekarang bagaimana melakukannya? Gumam leluhur iblis darah benar-benar bingung. Pada saat ini, mengingat adegan sebelumnya saat dia menelan Qin Chen ke dalam tubuhnya, dia merasa pusing dan penuh ketakutan. Pada awalnya, Qin Chen hanya menelan sumber lautan darah di tubuhnya, jika tidak, jika dia melepaskan semua air laut mati, apakah lautan darahnya yang tak ada habisnya masih mampu menahannya? Dia khawatir akan terkikis oleh air laut mati yang tiada habisnya dalam sekejap, dan pada akhirnya semua kehendaknya akan terhapuskan. Tapi,
Lord Hades memiliki benda ini, kenapa dia tidak menggunakannya untuk melawan penguasa makam kematian sebelumnya? Sekarang dia tidak naik atau turun, dan sama sekali tidak ada kemungkinan dia berbalik. Leluhur iblis darah, bukankah kamu dipenuhi dengan kemarahan dan ingin meledakkan dirimu sendiri untuk mendapatkan ketenaran? Mengapa tidak ada gerakan sekarang? Ucap Qin Chen memandang leluhur iblis darah dengan wajah kusam tapi tidak ada gerakan sama sekali. Dia terkekeh dan berkata lagi, jangan khawatir, kamu bisa menghancurkan diri sendiri sekarang. Aku sudah siap. Dengan air laut mati dan batasan ruang, jangan katakan kamu hanya akan menghancurkan diri sendiri sekali, meskipun 10 atau 8 kali, aku masih dapat memblokirnya dan tidak akan merusak lingkungan sekitar. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Saya, ucap leluhur iblis darah ingin menangis tetapi tidak menangis, dia bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, ia hanya ingin mengancam pihak lain dengan penghancuran diri agar pihak lain tidak memberikan tanda budak padanya. Sekarang, ada apa? Leluhur iblis darah, apakah kamu memiliki pertanyaan? Penghancuran diri seharusnya cukup sederhana bukan? Kamu hanya perlu meledakkan jiwa dan asal fisikmu sendiri dengan lembut, lalu jiwa dan sumbermu secara alami akan meledak. Jika kamu tidak tahu caranya, atau apakah kamu ingin aku meminta Wan Gu dan yang lainnya membantumu? Melihat leluhur iblis darah tidak bergerak, Qin Chen mau tidak mau memberi isyarat kepada leluhur Wan Gu Ming dan Xuan Gui Laomo, jelas meminta mereka untuk datang dan membantu leluhur iblis darah. Leluhur Wan Gu Ming telah mengikuti Qin Chen begitu lama, jadi dia tahu apa yang dipikirkan Qin Chen. Dia tiba-tiba tertawa aneh, mengambil langkah maju, dan segera berada di depan leluhur iblis darah. Saudara Suesa, Lord Hades benar. Penghancuran diri sangat sederhana. Jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya, bagaimana kalau saya membantu Anda? Ucap Wan Gu Mingzu berkata sambil tersenyum. Ucap leluhur iblis darah berusaha keras untuk tersenyum, tetapi senyuman itu lebih jelek daripada menangis, dan berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Wan Gu tidak membutuhkan bantuan, aku hanya perlu menyeduhnya sebentar. Hei, apa gunanya menghancurkan diri sendiri? Namun, Saudara Suesa lebih memilih menghancurkan diri sendiri daripada menyerah kepada Lord Hades. Leluhur ini sangat menghormati integritasnya. Ucap leluhur Wan Gu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, betapa hebatnya identitas Lord Hades. Apalagi berada di tanah terlantar, bahkan di seluruh dunia bawah, ada banyak sekali orang kuat yang ingin mengikuti Lord Hades. Kali ini, Lord Hades tiba-tiba datang ke tempat terlantar ini adalah keberuntungan Saudara Suesa dan kalian semua. Kekuatan Saudara Suesa memang cukup bagus, dan dia bisa dianggap sebagai master di dunia bawah, tapi ini adalah tempat terbengkalai, penjara di Laut Mati, tempat di mana dia tidak bisa pergi selamanya. Sekarang Lord Hades mengendalikan air Laut Mati, dia dapat membebaskanmu dari belenggu tanah terlantar ini dan kembali ke dunia bawah. Saudara Suesa lebih memilih menghancurkan diri sendiri daripada menikmati kemuliaan seperti ini. Saya sangat mengagumi Anda, ucap leluhur Wan Gu Ming menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kata-katanya membuat leluhur iblis darah membeku, dan mata Guilong Guizu dan orang lain di kejauhan juga melebar. Apa yang kamu katakan? Bisakah kamu membiarkan kami meninggalkan tempat terlantar ini? Suara leluhur iblis darah bergetar, bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak mungkin tentang ini? Kamu telah berada di tempat terbengkalai ini selama bertahun-tahun, pernahkah kamu melihat seseorang yang benar-benar dapat mengendalikan air Laut Mati? Selain itu, aku mendengar bahwa kamu juga telah menemukan area terlarang Laut Mati jauh di dalam Laut Mati. Itu adalah mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Ya, aneh nggak sih kenapa tanah terlarang Laut Mati belum ditemukan sebelum kedatangan Lord Hades? Ucap leluhur Wan Gu Ming terkekeh. Begitu kata-kata ini keluar, Guilong Guizu dan yang lainnya terkejut di kejauhan. Sepertinya, memang begitu. Sebelum orang di depan mereka muncul, tak seorang pun di tanah terlantar ini yang pernah menguasai air Laut Mati. Inilah sebabnya semua orang menatap Raja Hantu Senming. Tapi sekarang mereka semua tahu alasan mengapa Raja Hantu Senming dan Xuan Gui Laomo bisa mengontrol air Laut Mati. Kemungkinan besar karena Lord Hades di hadapannya. Selain itu, sebelum Qin Chen muncul, dia belum pernah mendengar tentang keberadaan tanah terlarang Laut Mati. Sekarang, segera setelah area terlarang di Laut Mati muncul, Lord Hades muncul di hadapannya, dan dia juga mengendalikan hamparan air yang begitu luas di Laut Mati. Apakah ini hanya satu kebetulan? Ataukah,
Seperti yang dikatakan leluhur Wan Guming, semua ini ada hubungannya, dan orang ini sebenarnya adalah kunci untuk membawa mereka keluar dari tanah terlantar. Perkataan leluhur Wan Guming langsung membuat mereka memiliki berbagai spekulasi di hati mereka. Pada saat ini, leluhur iblis darah gemetar, "Kamu, apa yang kamu katakan, apakah semua ini benar?" Kesempatan untuk meninggalkan tanah terbengkalai. Sungguh mimpi yang mewah. Tentu saja benar. Apa identitas saya? Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Jika Anda memikirkannya dengan otak Anda akan mengerti bahwa di mata Lord Hades, Anda sebenarnya bukan apa-apa. Kata Wan Gumingzu memandang leluhur iblis darah seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang belum pernah melihat dunia, yang membuat leluhur iblis darah sangat malu. Terlebih lagi, Lord Hades begitu mulia, mengapa dia harus tinggal di tempat terlantar ini selamanya? Bahkan jika tempat terlantar ini dapat menjebak siapapun di dunia, pasti tidak akan mampu menjebak Lord Hades. Ucap leluhur Wan Guming tampak bangga dan menyendiri. Saat ini, dia benar-benar tidak sedang menyombongkan diri. Dalam hatinya, dia sangat yakin Qin Chen akan bisa meninggalkan tempat terlantar ini. Tentu saja, nada dan sikapnya sangat membekas di hati Guilong Guizu dan lainnya. Ya, apa identitas leluhur Wan Guming? Dia adalah salah satu dari 7 jenderal hantu di bawah komando 4 Kaisar Agung, Kaisar Yuming. Orang seperti itu dapat dianggap sebagai sosok tingkat tinggi yang nyata di dunia bawah. Setidaknya di antara semua penguasa area terlarang yang hadir, tidak ada yang memiliki status seperti leluhur Wan Guming di zaman kuno. Bahkan tidak 1/10 dari statusnya. Hati leluhur iblis darah tiba-tiba berfluktuasi. Apakah orang ini adalah keturunan Kaisar Agung? Pada saat ini, leluhur iblis darah tiba-tiba menatap Qin Chen dan diam-diam bertanya kepada leluhur Wan Guming. Meski pelan, namun suaranya menyebar ke telinga seluruh penguasa area terlarang, menyebabkan tubuh mereka gemetar bahkan mereka semua melihatnya. Mereka terlalu penasaran dengan identitas Qin Chen. Mereka tidak dapat memikirkan kemungkinan lain kecuali keturunan Kaisar Agung. Namun, setelah mendengar kata-kata leluhur iblis darah, leluhur Wan Guming tiba-tiba gemetar, dan dia menatap leluhur iblis darah dengan ketakutan. Sebenarnya ada niat membunuh yang mengerikan di matanya, dan dia berteriak dengan marah, "Leluhur iblis darah, kamu lancang." Leluhur iblis darah terkejut, apa yang terjadi dengan leluhur Wan Guming? Apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah sebelumnya? Identitas macam apa Tuan Hades itu? Beraninya kamu mencemari dia sebagai pewaris Kaisar Agung. Apakah kamu tidak ingin hidup? Ucap leluhur Wan Guming sangat marah. Begitu kata-kata ini keluar, leluhur iblis darah dan yang lainnya membuka mulut, apa yang terjadi? Bukankah Lord Hades ini adalah keturunan Kaisar Dunia Bawah? Lord Hades memiliki status bangsawan. Bahkan Kaisar Dunia Bawah tidak akan berani melakukan kesalahan. Ini pelanggaran pertamamu, jadi begitulah. Jika itu terjadi lagi, bahkan Kaisar sendiri tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ingat ini, ucap Wan Gumingzu berkata dengan suara dingin. Iya, leluhur iblis darah mengangguk dengan tergesa-gesa. Di kejauhan, Guilong Guizu dan yang lainnya diam-diam mendengar sesuatu, dan hati mereka gemetar. Bahkan Kaisar pun tidak berani melakukan kesalahan. Dari mana asal-usul orang ini? Wan Gu, apa yang kamu gumamkan? Apakah kamu membutuhkan begitu banyak waktu untuk membantunya menghancurkan dirinya sendiri? Pada saat ini, Qin Chen mengerutkan kening dan tidak bisa menahan dengusan. Ya, Tuan Hades, aku akan melakukannya sekarang. Ucap leluhur Wan Guming tubuhnya bergetar, dan dia segera berkata kepada leluhur iblis darah, Saudara Suesa, karena kamu tidak mau menyerah kepada Lord Hades, kamu ingin menggunakan tubuhmu menuju kemartiran, lalu cepatlah dan jangan biarkan Lord Hades menunggu lama. Jika kamu tidak tahu caranya, aku bisa membantumu. Begitu dia selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuh leluhur Wan Guming. Aura ini berubah menjadi lautan tak berujung dan hendak mengenai tubuh leluhur iblis darah. Tunggu sebentar, ucap leluhur iblis darah berbicara dengan tergesa-gesa. Leluhur Wan Guming berhenti menyerang dan melihat ke atas. Leluhur iblis darah mengangkat kepalanya dan berkata dengan jujur, saya memikirkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa pikiran saya sebelumnya terlalu sempit. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri dan tidak ingin menanggung rasa malu. Saya telah berlatih selama bertahun-tahun, dan tidak mudah bagi saya untuk mencapai tingkat kultivasi ini. Jika saya meledak seperti ini, itu akan menjadi kerugian bagi dunia bawah dan kerugian bagi semua makhluk hidup.
Saya harus tetap berguna dan berbagi kekhawatiran dengan Lord Hades. Oleh karena itu, saya bersedia untuk dicantumkan dengan tanda budak. Saya hanya berharap di masa depan, saya dapat mendedikasikan kekuatan saya untuk banyak jiwa undead di dunia bawah. Ucap leluhur iblis darah berbicara dengan benar, tubuhnya berdiri tegak dan lurus, dan sosoknya tiba-tiba menjadi menjulang tinggi. Dia mendatangi Qin Chen, berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan berani, "Saya juga ingin meminta Anda memasang segel untuk saya." Leluhur, Wan Guming melihat penampilan heroik leluhur iblis darah dengan ekspresi kusam di wajahnya. Bagaimana orang ini bisa begitu tidak tahu malu? Guilong Guizu dan yang lainnya juga memiliki ekspresi kusam di wajah mereka. Leluhur iblis darah terlihat berani di permukaan, tetapi hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Apa yang disebut penghancuran diri sebelumnya hanya untuk mengancam Qin Chen untuk menyelamatkan hidupnya. Karena dia tidak bisa melakukannya sekarang, dia secara alami tidak akan dengan bodohnya meledakkan dirinya sendiri, hanya ketika dia bisa membungkuk dan meregang dia bisa menjadi pria sejati. Sangat bagus, ucap Qin Chen menurunkan matanya dan menatap leluhur iblis darah dengan tenang. Dia telah dengan jelas melihat tindakan leluhur iblis darah. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Orang ini sudah menghancurkan dirinya sendiri ketika dia mencoba mati. Bagaimana dia bisa menunggu sampai sekarang? Jiwa di tubuhnya memadat, Qin Chen meletakkan telapak tangannya ke bawah, merentangkan jari-jarinya, dan langsung menggenggam kepala leluhur iblis darah yang berwarna darah. Leluhur iblis darah gemetar, dan tanda budak jiwa guntur gelap yang menakutkan perlahan memasuki tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terus bergetar hebat. Namun, pertahanan jiwanya secara bertahap dihilangkan olehnya hingga dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Tanda budak guntur gelap yang menakutkan muncul dari kedalaman lautan jiwanya, dan terukir dalam di bagian dalam lautan jiwanya. Dan segala sesuatu yang terkandung dalam jiwa leluhur iblis darah sepenuhnya terpapar pada Qin Chen dan jelas dirasakan oleh Qin Chen. Aturan dan kehendak leluhur iblis darah agak istimewa. Gumam Qin Chen matanya memadat, dan dia memiliki beberapa perasaan. Proses penanaman segel budak merupakan proses pemahaman pihak lain. Dalam proses ini, segala sesuatu tentang leluhur iblis darah akan terlihat jelas oleh Qin Chen. Inilah mengapa dia begitu menolak sebelumnya. Begitu tanda budak ditanam, segala sesuatu yang terjadi tidak akan disembunyikan sama sekali dari tuannya. Pada saat ini, segel budak terus menembus, mencap jiwa leluhur iblis darah sedikit demi sedikit. Leluhur iblis darah bergidik, dan Guilong Guizu dan yang lainnya benar-benar menahan napas. Menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ini, seorang pria kuat di alam tatanan abadi ditanami tanda budak, apakah ini mungkin? Perlu dicatat bahwa tanda budak tidak mudah ditanamkan oleh orang biasa, sangat sulit bagi orang kuat dengan level yang sama untuk menanam tanda budak karena jiwa mereka memiliki kekuatan yang sama dan tidak dapat mencapai kendali mutlak. Kecuali, meskipun dua orang ingin setara dalam pengembangan jiwa, hal ini hanya mungkin terjadi jika salah satu dari mereka memiliki tingkat jiwa yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Di dunia bawah, setiap orang bereinkarnasi dari sungai kematian, yang benar-benar menentukan mulia atau tidaknya jiwa mereka adalah kualitas jiwanya. Dan di hadapannya, jika pria yang menyebut dirinya penguasa dunia bawah benar-benar dapat meninggalkan bekas budak di jiwa leluhur iblis darah dengan kultivasi yang telah dia tunjukkan saat ini, maka inilah satu-satunya hal yang benar-benar dapat mengkonfirmasi apa yang dikatakan leluhur Wan Guming sebelumnya. Pada saat ini, sambil gemetar, leluhur iblis darah tidak memberikan perlawanan dan membiarkan tanda budak dari Qin Chen terukir dalam di bagian terdalam jiwanya. Tanda jiwa khusus perlahan muncul di kedalaman jiwa leluhur iblis darah. Dalam hal kekuatan jiwa, tingkat budidaya jiwa Qin Chen tidak lebih kuat dari leluhur iblis darah. Bagaimanapun, Qin Chen sekarang hanyalah transendensi tingkat kedua. Namun, jejak jiwa Qin Chen mengandung cahaya guntur yang sangat tidak jelas dan mengerikan. Kekuatan cahaya guntur ini hanya sedikit, yang membuat jiwa leluhur iblis darah sangat ketakutan. Dia tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali dan hanya bisa membiarkan tanda budak ini sepenuhnya membekas di jiwanya. Segel budak ini bersinar, terintegrasi sepenuhnya dengan jiwa leluhur iblis darah, dan ditanam dengan sempurna. Kecuali Qin Chen secara pribadi menghapusnya atau menghancurkan jiwanya sepenuhnya, jiwa itu tidak akan pernah hancur. Leluhur iblis darah, keberadaan khusus di tanah terlantar ini, orang kuat yang telah berada di tanah terlantar selama bertahun-tahun, menjadi orang pertama yang ditanami tanda budak oleh Qin Chen. Setelah beberapa saat, telapak tangan Qin Chen perlahan menjauh dari kepala leluhur iblis darah.
Leluhur iblis darah meletakkan tangannya di tanah, dan postur bangga berlutut dengan satu lutut tiba-tiba berubah menjadi berlutut paling rendah hati. Budak tua, Suesa, memberi penghormatan kepada tuannya. Tidak ada kemarahan, keengganan atau emosi lain dalam ekspresinya, tetapi hanya kesalehan dan ketakutan yang ekstrim. Sejak segel budak ditanam, jiwanya penuh dengan pengabdian kepada Qin Chen. Ini akan menjadi satu-satunya tuan yang akan dia layani di masa depan, tanpa pembangkangan apapun. Melihat postur leluhur iblis darah dengan keempat anggota tubuhnya tergeletak di tanah, Guilong Guizu dan yang lainnya sangat terkejut di dalam hati mereka dan terdiam untuk waktu yang lama. Orang kuat yang telah bersama mereka di tanah terlantar selama bertahun-tahun dijatuhkan seperti ini. Mereka masih sangat emosional, tetapi pada saat yang sama, mereka memandang Qin Chen dengan lebih ngeri. Dia benar-benar memasang tanda budak. Apa asal-usul orang ini? Hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika sebelumnya mereka memiliki keraguan tentang perkataan Wan Gumingzu, sekarang keraguan tersebut telah hilang sama sekali. Qin Chen mengabaikan pikiran mereka. Dia menatap leluhur iblis darah. Telapak tangan yang awalnya meninggalkan kepala leluhur iblis darah tiba-tiba bersinar dengan cahaya dan menamparkan kepala leluhur iblis darah dengan keras. Melihat pemandangan seperti itu, Guilong Guizu dan yang lainnya melebarkan mata dan tampak ketakutan. Menghadapi kekuatan tuannya, mustahil bagi leluhur iblis darah untuk melawan sama sekali. Kekuatan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan menelannya sepenuhnya dalam sekejap mata. Ini adalah cara Qin Chen mengaktifkan kekuatan aturan dunia di dunia kekacauan di dalam tubuhnya, langsung memasuki tubuh leluhur iblis darah. Di antara mereka, ada juga beberapa kekuatan aturan dunia yang ditinggalkan oleh leluhur suci sungai darah. Ketika kekuatan dunia ini memasuki jiwa leluhur iblis darah, leluhur iblis darah terkejut dan tiba-tiba berdiri. Dia berteriak kaget, dan dengan keras, aura lautan darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan aura lautan darah yang mengepul langsung mendidih, seolah-olah akan meledak. Leluhur iblis darah meraung kesakitan, dan saat dia meraung, aura di tubuhnya meningkat dengan gila-gilaan. Selain itu, jiwa dan kehendaknya, yang telah dirusak oleh melahap asal-usulnya oleh Qin Chen, pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura tak berujung melonjak, dan leluhur iblis darah melayang ke langit, dan kekuatan di tubuhnya menyapu dengan liar. Perpaduan yin dan yang, bagi orang sekuat leluhur iblis darah, apa yang bisa dia tingkatkan jauh lebih mengerikan daripada Gouwa dan yang lainnya. Tentu saja, Qin Chen tidak berani mengambil terlalu banyak kekuatan aturan di dunia kekacauan. Lagi pula, terlalu banyak kekuatan dunia yang di dunia kekacauan telah dikonsumsi. Jika terlalu banyak yang diekstraksi, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan yin dan yang. Banyak aturan dunia bawah yang dikendalikan oleh leluhur iblis darah juga diekstraksi oleh Qin Chen dan diintegrasikan ke dalam dunia kekacauan untuk menyempurnakan aturan surga di dunia kekacauan. Setelah beberapa saat, Qin Chen berhenti menanamkan dan melepaskan tangan kanannya. Leluhur iblis darah berhenti mengaum. Saat dia berhenti mengaum, dia tiba-tiba membeku. Kemudian dia mengangkat tangannya dengan gemetar dan menatap kosong, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi yang luar biasa. Guilong Guizu dan yang lainnya di kejauhan tampak sangat ketakutan ketika mereka awalnya mengira Qin Chen akan membunuh leluhur iblis darah. Pada saat ini, mereka tiba-tiba membeku, mata mereka melebar, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri untuk waktu yang lama. Karena nafas hidup dan nafas jiwa leluhur iblis darah telah berubah total. Leluhur iblis darah sebelumnya terluka parah, jiwanya berbintik-bintik, auranya rusak, dan dia bahkan lebih dingin dan jahat. Karena dia telah melahap terlalu banyak darah jiwa yang mati, asal-usulnya bahkan lebih berbintik-bintik. Tapi sekarang, aura seluruh tubuhnya menjadi sangat bulat dan sempurna, dan jiwa serta asal-usulnya menjadi sangat stabil dan transparan. Ada perasaan samar-samar untuk kembali ke alam. Tekanan yang tidak bisa dijelaskan melanda mereka, membuat Guilong Guizu dan yang lainnya merasakan penindasan yang kuat dari lubuk jiwa mereka. Ini hanyalah tekanan yang datang darinya. Apa yang terjadi dengan leluhur iblis darah? Ini. Gumam leluhur iblis darah memandang tangannya dengan kaget, dan kata-kata bersemangat keluar dari tenggorokannya seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidurnya. Dia dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Selama bertahun-tahun, setelah menyerap begitu banyak jiwa undead dari dunia bawah, ketika dia menjadi lebih kuat, dia benar-benar meninggalkan banyak gejala sisa di tubuhnya, dan gejala sisa ini sangat menakutkan. Semakin jauh ke belakang, semakin besar kerusakannya. Tapi sekarang,
Gejala sisa ini telah hilang sama sekali, dan dia merasa jiwanya sangat sempurna, seolah-olah dia telah terlahir kembali. Aura yang secara samar-samar menunjukkan keadaan puncak tahap akhir tingkat ketiga menyelimuti jiwanya. Dan semua ini diberikan oleh Qin Chen. Tiba-tiba, seluruh tubuh leluhur iblis darah terguncang, dia tiba-tiba jatuh ke tanah, kepalanya membentur tanah dengan beban yang sangat berat, dan dia berkata dengan penuh semangat dan saleh kepada Qin Chen, "Bawahan, terima kasih tuanku atas hadiah Anda." Kepalanya menyentuh tanah, ekspresinya gembira, dan ada air mata di matanya. Awalnya, menyerah kepada Qin Chen adalah langkah tak berdaya baginya, dan ditanam dengan tanda budak pada dasarnya memalukan. Tetapi pada saat ini, dia merasakan kemuliaan yang tak ada habisnya, dan bahkan merasa sangat beruntung dan bahagia karena dia bisa menyerah kepada Qin Chen. "Bangun," ucap Qin Chen tampak tenang, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia segera membantu leluhur iblis darah itu berdiri. "Haha, saudara Suesa, kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang," ucap Wan Gu Mingzu tertawa, dan melingkarkan lengannya di leher leluhur iblis darah. "Namun, nama saudara Suesa kurang tepat. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Darah Dua." "Apa? Darah Dua?" ucap leluhur iblis darah memandang leluhur Wan Gu Ming dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia memberi dirinya nama seperti itu. Wan Gu Mingzu tertawa dan berkata, "Jangan lihat aku seperti itu. Alasan kenapa aku memanggilmu Darah Dua bukan karena kamu yang kedua, tapi karena Lord Hades sudah memiliki master darah yang kuat di bawah komandonya. Orang ini disebut leluhur suci sungai darah, dia juga bisa berubah menjadi lautan darah, dan dia sudah lama mengikuti Lord Hades, jadi sekarang setelah kamu bergabung dengan Lord Hades, kamu hanya bisa menduduki peringkat kedua." "Leluhur suci sungai darah," gumam leluhur iblis darah merasa kagum dan berkata dengan tergesa-gesa, "Terima kasih, Senior Wan Gu, telah mengingatkanku." "Haha, apa yang kamu bicarakan, Senior Wan Gu? Jelek sekali. Mulai sekarang, panggil saja aku Bos Gu. Mulai sekarang, kita semua akan bekerja sama di bawah Lord Hades, aku akan melindungimu." Ucap leluhur Wan Gu Ming berkata dengan bangga, "Ada juga Suan Gui Laomo, kalian semua ikuti saja aku." "Terima kasih, Bos Gu," ucap leluhur iblis darah menangkupkan tangannya. Suan Gui Laomo juga buru-buru menangkupkan tangannya. Dari segi kualifikasi, leluhur dunia Wan Gu Ming memang berada di atas mereka. Wan Gu Mingzu tersenyum dan tampak bersemangat. Dia akhirnya memiliki beberapa pengikut, dan mereka juga orang-orang kuat terkemuka. Itu luar biasa. Di samping, Qin Chen tidak memperdulikan leluhur Wan Gu Ming, tetapi menoleh untuk melihat Guilong Guizu dan lainnya. "Tuan dunia bawah senior," ucap Guilong Guizu dan yang lainnya tidak lagi berani meremehkan Qin Chen dan buru-buru memberi hormat dengan hormat. Qin Chen tersenyum, mengangkat tangannya, dan air laut mati yang tak terbatas menyatu dan menghilang dalam sekejap, namun masih ada sepotong air laut mati yang radiusnya ratusan mil. Qin Chen menariknya lagi, dan tiba-tiba benda dalam jarak 100 mil berubah menjadi puluhan sinar, melayang di depan Guilong Guizu dan lainnya. Guilong Guizu dan yang lainnya terkejut. "Senior, ini," ucap Guilong Guizu dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan curiga. "Tujuan kedatanganmu ke sini untuk air laut mati kan?" ucap Qin Chen dengan tenang. "Senior, kami tidak berani," ucap Guilong Guizu dan yang lainnya buru-buru melambaikan tangan. Hanya melihat air laut mati, matanya agak berapi-api. Air laut mati sangatlah dahsyat, yang paling dahsyat adalah dengan merasakan niat membunuh yang ada di dalamnya, seseorang dapat menembus lebih dalam ke tanah terlarang laut mati, yang merupakan harta karun dari tanah terlantar. Mereka datang ke sini hanya untuk hal ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menginginkannya di dalam hati mereka. Hanya saja, karena Qin Chen terlalu kuat sehingga mereka tidak berani memikirkannya sekarang. "Aku datang ke tempat terlantar ini untuk mencari cara meninggalkan tanah terlarang laut mati bersamamu. Aku juga tahu alasan kenapa kamu ingin mendapatkan air laut mati, jadi beberapa air laut mati ini diberikan kepadamu olehku. Kamu dapat mengambilnya kembali, menggabungkannya, atau memahaminya untuk meningkatkan ketahananmu terhadap niat membunuh laut mati, sehingga kamu dapat memasuki area terlarang laut mati dengan lebih nyaman dan menemukan cara untuk pergi." Ucap Qin Chen berkata dengan tenang. "Apa, memberikannya pada kami? Ini." Pada saat ini, Guilong Guizu dan yang lainnya semuanya tercengang, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka.